Halo semuanya, selamat jumpa kembali di channel ini. Kali ini saya akan berkendara dari Surabaya menuju Madura dan melintasi jembatan Suramadu. Nah, dari sini sudah bisa dilihat ya teman-teman, tiang jembatannya itu tinggi banget, berada di tengah-tengah jembatan dan berada di Selat Madura. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 5,4 km. Pembangunan jembatan ini dimulai dari tahun 2023 dan diresmikan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2009. Jembatan ini berfungsi untuk menghubungkan antara Surabaya dan Pulau Madura ya teman-teman. Jadi ini juga sebagai pendukung perekonomian di wilayah Madura. Madura itu masih masuk ke wilayah Jawa Timur ya teman-teman. Nah, untuk melintasi jembatan ini tidak dikenakan tiket ya teman-teman, jadi gratis masuknya. Kalau dulu ini sempat ditarif ya untuk masuk melewati jembatan ini, tapi untuk sekarang sudah gratis. Nah, di kiri kanan jembatan ini ada lintasan untuk motor. Jadi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 itu dipisah jalurnya ya teman-teman. Sudah terlihat di wilayah Maduranya ini cuacanya mendung ya teman-teman, berawan. Nah, perubahan cuacanya juga bisa lumayan cukup ekstrim ya, di mana di Surabaya itu masih cerah. Dan ketika memasuki wilayah Madura, kemarin ya saya pas lewat ke sini itu hujannya lumayan cukup deras. Padahal di Surabayanya itu cuacanya cerah banget. Nah, dari sini kita bisa lihat ya kemegahan arsitektur dari jembatan ini. Nampak terlihat sangat megah ya untuk tiang jembatannya ini. Hingga saat ini jembatan ini masih memegang rekor jembatan terpanjang nasional ya, dimana panjangnya di 5,4 km. Kondisi jalanan di jembatan Suramadu ini juga mulus ya teman-teman. Nah, ada juga beberapa mobil yang berjalan santai karena sambil melihat-lihat pemandangan. Pemandangan dari jembatan ini memang cukup bagus ya teman-teman. Jembatannya ini tidak lurus ya teman-teman, jadi di bagian tengahnya itu agak menanjak, agak tinggi. Kemudian pas mau masuk ke area Pulau Madura ataupun ke Surabayanya itu agak menurun. Nah, jadi kondisinya seperti ini teman-teman. Jembatan ini mulai digratiskan itu kalau nggak salah tuh di tahun 2018. Sampai sekarang jembatan ini gratis untuk dilintasi oleh masyarakat. Di Madura juga banyak jalan-jalan alternatif ya teman-teman. Kemarin saya mengikuti Google Map dan diarahkan ke jalan-jalan kecil. Tapi di sini teman-teman harus hati-hati ya ketika mengikuti Google Map, apalagi masuk ke jalan-jalan kecil, karena kemarin saya sempat diarahkan ke jalan yang lumayan cukup rusak, sempit dan kondisinya hujan. Kemudian banyak genangan air juga yang membahayakan kendaraan gitu. Kalau misalkan masuk ke genangannya itu bisa kejebak dan gak bisa keluar gitu, agak susah untuk keluarnya. Jadi sebaiknya kalau mau ke arah Madura, mendingan pakai jalan-jalan yang sudah nasional ya, jalan-jalan besar.
Nah, saat ini saya sudah masuk ke wilayah Madura. Kondisi jalannya bisa dilihat ya teman-teman, ini mulus banget. Nah, begitu masuk di sini banyak warung-warung di pinggir kiri kanan jalan. Kalau dulu saya kesini sekitar tahun 2020 mungkin ya, di sini masih cukup ramai teman-teman. Tapi kalau dilihat sekarang tidak terlalu ramai ya, bahkan jalan ke semakin dalam ke wilayah Maduranya itu banyak ruko-ruko yang terbengkalai di sekitaran jembatan Suramadu ini. Dan di wilayah ini juga masih banyak area kosong ya, area lahan terbuka kosong. Nah, di sini nanti saya juga akan melewati Pasar Tanah Merah Bangkalan, kemudian menuju ke arah Pasar Kuanyar. Kalau Pasar Merah Bangkalan itu terletak di jalur nasional ya, di tengah-tengah dari Pulau Madura. Kalau untuk Pasar Kuanyar itu berada di sekitaran pantai yang mengarah ke Selat Madura ya teman-teman. Oke, kita percepat aja ya dari sini. Nah, ini jalanannya lebar, mulus, dan dibuat satu arah seperti ini. Banyak juga kendaraan besar ya. Di sini juga ada komplek pergudangan juga ya teman-teman. Mulai melewati lahan pertanian dan lahan-lahan terbuka hijau. Nah, untuk SPBU juga sudah mulai lumayan banyak ya di jalur ini teman-teman. Nah, dari Pasar Tanah Merah ini saya menuju Pasar Kuanyar. Dan seperti ini ya teman-teman, jalan alternatif atau jalan-jalan kecil di wilayah Madura. Di sini mayoritas jalanannya tidak ada tanjakan atau turunan curam ya, tapi semuanya datar teman-teman. Karena nggak terlihat area pegunungan sih di sekitaran dekat dari jembatan Suramadu. Di sini mulai banyak lahan pertanian warga ditanami sayuran. Ini luas banget area perkebunannya ya teman-teman. Nah, listrik juga di sini sudah masuk ke area-area pelosok seperti ini ya. Bisa dilihat ya, ada kabel listrik, kabel telepon. Jadi pembangunannya di sini sudah cukup merata. Nah, saat ini saya sudah mendekati wilayah Pasar Kuanyar. Nah, di Pasar Kuanyar juga kalau dilihat dari data-datanya ya, di sini banyak yang menjual hasil laut juga ya teman-teman. Nah, ini area pasarnya, Pasar Kuanyar. Kondisinya cukup ramai ya teman-teman.
Nah, dari Pasar Kuanyar ini nanti saya akan melintasi jalanan yang berada di samping Selat Madura dan kembali lagi menuju Jembatan Suramadu mengarah ke Surabaya. Ini jalanannya agak sempit ya teman-teman, tapi kondisinya bagus. Perumahannya juga di sekitaran area Pasar Kuanyar ini lumayan cukup padat. Nah, ini sudah melalui jalanan yang berada di samping dari area pantai Selat Madura ya teman-teman. Nah, di sini saya diarahkan menuju jalan alternatif dan kondisinya bisa dilihat jalanannya rusak banget teman-teman. Jadi memang harus hati-hati memilih jalur ketika berada di Madura ya teman-teman. Nah, ini jalanannya atau hujannya cukup deras dan jalanannya tidak terlihat jelas ya. Ini masuk ke perkampungan. Akhirnya saya sudah masuk kembali ya ke jalur besar dan menuju ke Jembatan Suramadu. Nah, di sini posisinya hujan deras banget. Dan nanti kita lihat ya menuju ke arah Surabaya. Di tengah-tengah dari Jembatan Suramadu itu cuacanya udah cerah lagi, teman-teman. Jadi perbedaan cuacanya di sini cukup kontras ya antara di Madura dan Surabaya. Nah, dulu di gerbang masuk menuju Jembatan Suramadu itu ada palang pintunya ya, sekarang sudah tidak ada. Nah, sekarang saya sudah berada di atas dari Jembatan Suramadu yang menuju ke arah Surabaya. Masih cukup deras teman-teman ya hujannya. Nah, memasuki wilayah Surabaya nih, dari tengah-tengah jembatan ini hujannya udah mulai reda. Padahal di belakang itu di wilayah Madura masih kelihatan gelap teman-teman dan hujannya masih cukup deras. Nah, di sini masuk ke Surabayanya, hujannya udah mulai reda. Untuk perjalanan tadi dari Surabaya ke Pasar Tanah Merah, kemudian ke Pasar Kuanyar, waktunya kurang lebih sekitar 1 jaman ya teman-teman.
Dan itu berjalannya santai, paling kecepatan maksimalnya di 60 km per jam. Dan tadi juga sempat melewati perkampungan ya yang tidak bisa cepat-cepat juga. Jalannya hanya sekitar 40-50 km per jam mungkin ya. Oke, sekian videonya ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.